Sesi selanjutnya akan ada pembahasan mengenai customer segmentations in modern era dan sesi ini akan disampaikan oleh PT Multipolar Technology. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di event IBM Business Partner Summit 2020, Accelerating Digital Reinvention. Saya Witono, selaku konsultan data management dari Multipolar Technology, akan membawakan satu use case analitik populer yang akan didevelop secara modern dengan solusi IBM Cloud Pak for Data. Bicara mengenai data analytics, data merupakan satu komoditas baru yang sangat potensial di era digital transformation ini. Nah, di mana banyak organisasi berlomba-lomba untuk menggali sebanyak mungkin data untuk dianalisa, dan data customer adalah salah satunya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan use case, ada baiknya kita flashback sebentar untuk melihat perkembangan teknologi analitik ya, beberapa dekade ini. Dimulai dari tahun 50-an, itu Alan Turing, warga negara US ya, memperkenalkan konsep computing machinery dan intelligence. Dia adalah salah satu orang pertama yang bisa mendekrip kode enigmanya Nazi Jerman pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian pada tahun 56, John McCarthy memperkenalkan istilah AI atau Artificial Intelligence. Kemudian di tahun 67, Frank Rosenblatt memperkenalkan algoritma neural network yang masih merupakan salah satu algoritma yang dipakai untuk solusi-solusi AI yang modern saat ini. Nah, dan di tahun 97, IBM Deep Blue itu mengalahkan Kasparov ya, yang merupakan Grandmaster catur pada waktu itu. Nah, itu menandai era kejayaan dari programming analitik. Nah, di tahun 2011 kita melihat IBM kembali memperkenalkan IBM Watson ya, di mana IBM Watson berhasil memenangkan kuis melawan juara bertahan Ken Jennings dan Brad Rutter, dan ini menandakan dimulainya era kognitif. Nah, pada awalnya data analitik dilakukan manual dengan cara tabulasi, ya. Nah, dan cara ini pun masih dipakai sampai saat ini. Nah, kemudian kemajuan teknologi membawa pemrosesan data itu dengan bantuan komputer, maka dikenal dengan Computer Programmable System. Nah, kemudian yang terbaru adalah teknologi analitik yang didukung oleh cognitive system, di mana komputer mampu untuk menganalisa pola-pola yang ada dalam data. Nah, mengapa kita membutuhkan customer segmentation analysis? Nah, pertama, karena adanya informasi gap ya antara bisnis dan customer-nya. Kita tahu bahwa dalam satu organisasi, untuk mendelivery satu bisnis, untuk mendelivery satu siklus bisnis, itu membutuhkan beberapa layer, mulai dari aplikasi ERP-nya, aplikasi CRM, ya, belum lagi warehousing dan shipping. Nah, kita melihat bahwa dari sisi customer itu hanya melihat produk yang dia peroleh. Nah, bisnis perlu menggali data mengenai apa yang customer rasakan mengenai produk itu. Apakah ada keluhan, apakah ada feedback, dan itu sangat penting sekali ya dan krusial di bisnis apapun. Nah, yang kedua adalah adanya pergeseran paradigma ya, dari paradigma marketing dari 4P menjadi 4C. Kita dulu tahu bahwa 4P itu adalah product, price, place, dan promotion. Nah, sekarang itu sudah berubah menjadi consumer, cost, convenience, dan communication. Nah, kita tahu bahwa perubahan ini membutuhkan semacam tools ya untuk mengakomodasi kita untuk memulai analisa di paradigma yang baru ini. Nah, alasan ketiga adalah kita tahu bahwa kita butuh customer segmentation, tapi terkadang kompleksitas investasi yang harus dikeluarkan dan ketersediaan resources untuk
mengolah data-data ini yang terkadang menghalangi niat kita untuk membuat satu analisa mengenai segmentation ini. Kita lihat next slide. Pada umumnya, teknik tradisional analitik itu belum mampu untuk menangkap pola-pola tersembunyi dari data-data customer. Ya, karena keterbatasan dari tools itu sendiri maupun mungkin dari tingkat kesulitan untuk mengoperasikan tools tersebut. Nah, tools analitik yang modern saat ini sudah mampu untuk menganalisa ratusan bahkan ribuan parameter dari data secara otomatis dan secara pintar untuk mengelompokkan data-data yang memiliki korelasi tertentu. Nah, bisnis benefit yang didapatkan dari menerapkan tools segmentasi modern ini adalah kurang lebih pertama itu akan improve customer lifetime value. Nah, yang kedua itu meng-increase engagement quality ya. Jadi kualitas engagement kita dengan customer akan semakin bagus sehingga customer akan semakin loyal dengan kita dan akan lebih lama memberikan revenue untuk organisasi. Kemudian juga akan memberikan higher closing rate ya, karena dengan adanya customer segmentation ini, analisis ini, kita dapat membuat marketing plan yang lebih sesuai untuk customer di segmen tertentu. Dan yang terakhir adalah pricing simulation. Kita bisa menggunakan analisis ini untuk pricing simulation. Ya. Nah, untuk solusi yang akan kami bawa hari ini adalah IBM Cloud Pak for Data. IBM Cloud Pak for Data ini itu adalah salah satu tools analitik terintegrasi ya, yang dibangun dari platform microservices ya, di mana platform ini memberikan kita fleksibilitas dan agility ya dalam mendeploy solusi-solusi dari AI. Dan kemudian Cloud Pak for Data ini juga membantu analis ya untuk membangun satu use case secara terstruktur ya dengan metodologi AI ladder. Nah, IBM Cloud Pak for Data ini juga merupakan salah satu platform kolaboratif ya. Jadi nggak hanya kumpulan tools, tapi juga IBM Cloud Pak for Data ini membuat berbagai tim di company kita itu bekerja dengan platform yang sama, sehingga akan mempermudah komunikasi antar tim tentunya. Nah, kita lihat komponen-komponen dari IBM Cloud Pak for Data ini, ya. Komponen pertama itu dibuat berdasarkan anak tangga pertama yaitu collect ya. Di modul collect ini kita dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan cepat dan efisien tanpa perlu menggunakan another storage ya untuk menampung data-data hasil konsolidasi tadi. Kemudian di pilar kedua itu organize. Tools ini akan mempermudah tim-tim dalam organisasi untuk memahami data. Jadi dengan adanya modul organize ini, tim-tim dalam satu company itu akan mengerti arti satu data itu dalam konteks yang sama. Nah, dan selain itu juga data ini bisa di manage ya, dikasih policy, di benchmark seberapa bersihnya, kualitasnya, dan juga bisa di prepare untuk analisis berikutnya. Nah, di pilar berikutnya yaitu analisis, kita melihat IBM Cloud Pak for Data ini mengandung tools-tools analitik modern ya, yang berbasis AI. Sebenarnya yang tools analisis yang biasa pun ada ya, seperti Cognos Analytic gitu ya. Kemudian juga ada Analytic Dashboard sampai dengan Jupyter Notebook yang sudah advance ya. Nah, kemudian di pilar terakhir yaitu Infuse. Dengan Infuse, IBM Cloud Pak for Data ini mempermudah company untuk mengintegrasikan solusi dari hasil analisis tadi. Data-data modeling yang sudah dibikin itu akan dipermudah integrasinya dengan existing aplikasi di perusahaan.
Nah, ini kita lihat tampilan utama dari IBM Cloud Pak for Data ya, di mana ini timnya sudah pakai tim karbon ya, hitam, yang modern ya. Nah, di bagian kiri kita bisa melihat itu menu-menunya sudah disusun berdasarkan metodologi AI Ladder yang tadi barusan kita bahas ya, dari collect, organize, dan analyze. Nah, kemudian dari sisi project management, IBM Cloud Pak for Data sangat membantu kita untuk membantu mengumpulkan aset data, kemudian mengatur user-user yang boleh mengakses data tersebut, dan juga sampai deployment-nya. Nah, sehingga tools ini sangat membantu dalam kolaborasi ya antar tim. Nah, berikutnya kita bisa melihat di menu collect ini ada yang namanya data virtualization. Nah, data virtualization inilah yang membantu analis atau data engineer untuk bisa menyediakan data ke berbagai sumber dengan cepat dan tanpa perlu proses-proses yang rumit dan tanpa perlu harus menyediakan another storage ya. Nah, ini adalah data-data yang disupport oleh modul collect Cloud Pak for Data. Mostly all major database seperti Oracle, SQL Server, DB2, even yang unstructured ya seperti MongoDB, Postgre, itu semua disupport oleh Cloud Pak for Data ini. Di modul organize, ini kita bisa melihat bahwa di sini adalah organisasi B-Systems ya. B-System adalah satu cara untuk menerjemahkan metadata ya, menerjemahkan data-data yang teknis dari database menjadi data-data yang lebih manusiawi, yang bisa dimengerti oleh semua orang dalam organisasi. Nah, ini kita bisa melihat dengan modul organisasi ini pun kita bisa melihat relasi antar business terms ya, which is yang di bawah underlying-nya itu adalah data-data dari database itu sendiri. Nah, kemudian di modul analyze kita bisa melihat bagaimana IBM Cloud Pak for Data dengan rapi ya mengumpulkan tools-tools analitik yang kita pakai untuk satu analisa. Di sini kita menggunakan Jupyter Notebook ya. Untuk customer segmentation ini kita membuat 3 script, mulai dari model training, kemudian business terms mapping, sampai ke model scoring, seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat salah satu proses dalam analisa customer segmentation ini, yaitu auto clustering. Nah, dalam auto clustering ini kita memakai algoritma PCA dan juga K-means clustering ya, sehingga ini dari data-data yang di-input akan membentuk beberapa cluster yang memiliki kesamaan tertentu. Nah, ini kita bisa melihat ini top feature dari ini dua top feature ya dari beberapa cluster yang tadi sudah di-generate. Misalnya ini top spending dan customer tenure. Nah, ini adalah contoh mockup dashboard ya. Nah, dari hasil-hasil analisis kita itu tadi, kita bisa summary dalam satu dashboard. Dan Cloud Pak for Data juga sudah menyediakan tools untuk melakukan mockup dashboard ini. Nah, untuk requirement yang diperlukan untuk develop solusi ini, kita melihat sini ada 3 edisi dari Cloud Pak for Data ya, mulai dari Native Edition, Enterprise Edition, sampai System. System adalah hardware appliance. Nah, ini minimum yang diperlukan itu adalah Red Hat 7, kemudian Red Hat OpenShift versi 3 ke atas. Nah, secara licensing pun IBM Cloud Pak for Data ini sangat fleksibel, bisa perpetual, bisa monthly atau even yearly ya. Nah, kemudian environment-nya juga sangat fleksibel, bisa on-premise, on-cloud, ataupun hybrid. Karena IBM Cloud Pak for Data ini pun di-develop dengan menggunakan Cloud Native ya, Cloud Native Foundation. Kemudian untuk minimum compute resource, kita bisa melihat di sini, minimum yang dibutuhkan adalah 3 node. 3 node ini either virtual atau physical machine, di mana satu mesin sebagai master dan manajemennya, yaitu kurang lebih dibutuhkan 16 core, 64 GB RAM, kemudian 300 GB untuk storage-nya.
Kemudian untuk workernya, yaitu di mana node untuk processingnya, kita butuh 2 node minimum, masing-masing 16 core, 64 GB RAM, kemudian 300 GB untuk storage-nya. Dan 1 NFS storage untuk menyimpan hasil-hasil analisis kita. Dan juga modul-modul tambahan yang diperlukan. Nah, dalam solusi ini juga IBM menyediakan beberapa pilihan services, mulai dari Jumpstart, Initiate, sampai Productionize. Ini kita bisa melihat bedanya itu masing-masing itu di lama waktu konsumsi dari services ini ya, sampai dengan tingkat detailnya untuk tingkat keterlibatan dalam project. Nah, ini adalah contoh offering ya, salah satu contoh offering. Ini yang paling murah ya, mulai dari Callback for Data Native Edition, kemudian dibungkus dengan IBM Services Jumpstart ya, dan sudah dibungkus juga dengan services dari Multipolar, kurang lebih start from 180K. Nah, dengan paket ini kita sudah dapat Industri Accelerator. Industri Accelerator ini adalah template untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu memulai satu analisa. Jadi tanpa harus mulai dari scratch, ini sudah ada, ibaratnya sudah ada template ya, yang Bapak Ibu mungkin bisa contoh untuk menyediakan data-data yang diperlukan dalam satu analisis. Nah, ini adalah timeline, secara umum timeline yang dipropose ya untuk satu use case. Nah, jadi timeline ini berkisar 6-8 minggu untuk mendevelop satu use case, dan dalam 8 minggu ini ada 3 sprint ya, 3 sprint mulai dari workshop dan sampai 3 sprint. 3 sprint ini dalam satu sprintnya masing-masing itu terdiri dari develop dan validating ya. Develop, validating seperti itu. Sampai pada akhirnya implementing. Nah, terakhir saya mensummarikan bahwa IBM Cloudpack for Data ini adalah solusi integrasi di mana solusi yang terintegrasi itu lebih hemat dan bisa untuk lebih meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua juga infrastruktur microservices dan cloud native ini memberikan fleksibilitas pilihan infrastruktur dan agility ya. Yang terakhir adalah metodologi AI Ladder. Ini sangat membantu organisasi untuk membangun solusi analitik berbasis AI dengan efektif dan efisien. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekiranya Bapak-bapak dan Ibu-ibu membutuhkan solusi untuk menganalisa customer segmentation, credit risk atau apapun itu, jangan sungkan untuk menghubungi kami di Multipolar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri.